Tapi coba kita simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba simak ini. Tapi berbeda ketika Allah menurunkan perintah salawat, Allah langsung yang mencontohkannya. Menarik ini, sangat menarik. Berarti salawat ini Pak Haji bukan sembarang amal, karena Allah langsung yang menjadi contoh. Betul tidak ini kanan diri? Kelompok A betul tidak? Kelompok B betul tidak? Kelompok C betul tidak? Oh ternyata sholawat itu bukan sembarang amal, karena Allah langsung yang menjadi pionir, yang menjadi contoh, yang menjadi uswah. Saya kasih ilustrasi. Pak Haji sholat pensinya MTV, pensi termahal kan? MTV, grade-nya grade eksekutif, harganya 350.000. Bajunya Pak Haji Rabani, mahal Rabani, mahal tidak? Yang saya pakai Rabani Pak Haji. Serius, ini endorse saya. Itu ya lama Rabani. Ini Rabani itu. Rabani. Oh, gratis. Pak Haji kalau jadi baju seperti ini dan baju kayak ini di Rabani nggak akan. Kenapa? Karena Rabani hanya khusus membuat baju ini satu untuk saya sendiri. Serius ya mah? Kamu hanya cari rugi di Rabani mana? Rugi di Rabani mana? Ini tanda syukur saya didukung oleh Rabani. Bosan nanti kami stok baju untuk apa? Ini bajunya Rabani BMW. Sarunga BHS Masterpiece sekarang 5 juta. Terus sejadahnya impor Turki. Wudunya cai jam-jam mewah. Terus taraweh pertama di Masjid Istiqomah, taraweh pertama. Barisan paling depan di belakang imam. Tapi pas tahiyat dia tidak baca sholawat. Sah tidak? Tidak. Betul tidak? Peci keren, baju keren, sarung keren, sejadah keren. Wudunya jam-jam. Tapi karena dia tidak baca sholawat, tetap ibadahnya tidak sah. Meskipun bajunya mahal, peci mahal, sarung mahal, anda sah kepada sholawat. Betul? Sekarang contoh ibu-ibu, ibu-ibu mau kena gelombang cinta, bikin sakti 5 juta satu set. Pasnya Gucci, isinya Yasin, Quran dan sebagainya. Terus sejadahnya impor dari Turki. Dengan Pak Haji kan suami istri kapal lah. Tapi pas sholat tarawih tidak sholawat kepada Nabi, sah tidak? Apa nih? Bapak orang biasa, pecinya merah, manis ini loh. Baju pokoknya pokoknya biasa, pokok lokal, sarungnya biasa begini, wadimo, sarung istimewa, wadimo beragam coraknya, wadimo, ya kan sarungnya wadimo, sejadahnya sejadah sederhana, horeng mengagunti. Tapi bacaannya bagus, rukunnya terpenuhi, sholawatnya dibaca, sholatnya fokus dan khusyuk, sah tidak? Jadi tolak ukurnya bukan apa yang kita pakai, tapi rukunnya sempurna atau tidak. Perihal baju Pak Haji, punten. Yang penting untuk aurat selesai. Betul tidak? Menutup aurat pantas, itulah pentingnya sholat.
Gitu. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 251 dijelaskan. Di bulan Sya'ban yang sekarang masih ada, ini kita punya latihan agar nanti ke Ramadan ini kita terbiasa. Kita apa mau itu? Jadi kita namanya ada yang kalau kami apa namanya? Lataiful Ma'arif kelompok C halaman berapa itu? Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 251. 251. Siapa penulisnya? Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, persiapan menuju Ramadan yaitu di bulan Sya'ban, amalan harus kita istiqomahkan 3S. Apa sana? 3S. Yang lain itu dulu suara ya, kelompok A dulu. 3S apa saja? S yang pertama? Kelompok A. Salat. Salawat. Oke, kelompok A salat, saum, salawat. Kelompok B jangan sama, jangan ya. 3S. Sedekah. Sabar, bedakan. Syukur, jadi dia namanya itu. Sedekah, sabar, syukur. Kelompok saya bingung. Terus kamu ya. Kelompok saya gampang. Surah seri sorangan. Tiga S yang tadi Pak Haji Bajisi saya sampaikan, kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan 3S yang tadi adalah sholat. S pertama. S yang kedua di sini Pak Haji yaitu shaum. Yang kedua. Yang ketiga salawat. Sholat itu. Sholat. S yang ketiga adalah sedekah. Nah, ini kalau itu tentang sholat ini beda. Saya bilang judulnya beda. Sholat sama ini. Kan amalnya khusus tadi mas sholat. Ini mah kita bagi hari. Nanti sholat kita bahas kita yang lain ya. Sholat. Ini penting sholat. Sholat apa yang harus kita dawamkan di bulan Sya'ban ini agar terbawa nanti Pak Haji ke bulan Ramadan terbiasa. Kita jangan bisa sholat pagi Pak Haji harus tapi betul tidak? Tapi minimal rawatib yang kita jaga. Jadi pas datang Ramadan sudah terbiasa. Contoh sederhana Bukhari Muslim hadis riwayatnya. Kata Nabi, siapa yang sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salat, ba'da zuhur 2 rakaat 1 kali salat, maka haram jasanya masuk neraka. Jadi ternyata harus kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ada sholat sunat khusus yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Sholat apa namanya? Ibu najak dulu pakai jam-jam. Ibu mau kemana? Mau sholat tarawih. Bulan-bulannya bulan Syawal. Nyambung. Tidak bisa. Betul tidak? Bapak serajin-rajinnya bapak mau bisa sholat tarawih di bulan Jumadi akhir. Betul tidak? Tarawih hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Makanya yang pertama selain sunnahnya kita jaga, Ramadan kita istiqomahkan. Kalau ibu ada rusuk yaitu haid, gak bisa buat kalau yang masih haid. Tapi bapak-bapak sih, naon alasan negara? Haid juga sama. Ibu kan ada rusuk, haid yang masih haid, gak tarawih gak masalah. Ayeuna bapak, naon alasan negara? Ini bukan tinggal di masjid atau di rumah. Alasan nggak tarawih di rumah sehat.
di masjid mah nggak lebih baik. Cuman kenapa Bapak nggak taraweh? Alasannya apa? Bisa kan sambil dulu? So, meskipun hukumnya sunnah, masa tahun sekali Bu Haji? Karena tahun depan belum tentu kita masih hidup. Betul tidak? Apa alasan Bapak nggak taraweh? Nggak ada alasan kan? Ya, betul tidak? Bapak kelompok C, ada nggak alasan buat Bapak mau nggak taraweh? Ada Pak? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya istiqomah dari hari pertama sampai akhir harusnya penuh terus. Karena nggak ada alasan kalau Bapak nggak taraweh. Ibu-ibu ada alasan kayak ada alasan bisa di rumah. Kalau Bapak di mana? Makanya Pak, waktu saya dulu ngomongnya pesantren ada naroma. Minggu kahijima di mana selama rakyat minggu, betul tidak? Di mana? Tapi kan tarawih Pak, saya keliling. Hari pertama saya di mana, hari kedua saya di mana, terus kota Bandung. Saya keliling, jarang dulu mas saya kalau tarawih. Karena saya lagi kerja panggilan. Keliling lah kerja panggilan. Jalur Subang, jarang dulu mas suka pergi. Tarawih pertama pada kaya. Minggu kahiji ka masjid antri kan? Oh antri. Awewe lalaki ditiung di peci. Awewe lalaki ditiung di peci. Pada kalumatri nyambut bulan suci. Pada kalumatri nyambut bulan suci. Kata pada kain, seluruh irama atau remaja masjid kumpul di masjid Istiqomah. Siap pada kain pada apa? Tutup pintu, pasang terpal, karpet di luar, gelar semuanya. Karena jamaah membludak. Hari pertama. Minggu kedua Pak Haji izin, beda lagi lagunya. Siap pada kain. Irama masjid kumpul remaja, siap pada kain. Buka penutup pintu, gulung semua karpet dan coba terpal. Minggu kedua ka masjid langkah teuing ka mana da kamari mah loba teuing ka mana da kamari mah rea senang balanja jam hari raya senang balanja jam hari raya apa tilu baris kata kayak guru kita semua air bunga, air bingung, terus anu bunga apa air wih, istiqomah anu arwah baru barang ibu jangan pada air kan nih khusus bapak-bapak bukan remaja siap pada kain cukup bapak Pak izin saya sebagai DKM minta pertolongan pada kain ini karpet gulung 5 baris sebelah mau dilakukan buat persiapan nanti Idul Fitri emang kita kain lagu nak ambil minggu katilu mastaka minu sangka beli baju nu 500.000 sangka beli baju nu 500.000 kata Mbak Incu hayang sapatu kata Mbak Incu hayang baju makanya mana kata Emily lebaran lila kene Ramadan can mulai liur Gusti aya makanya lagu minggu keempat tidak akan saya lakukan khawatir pingsan jadi tarawih yang pertama Pak Haji izin sholat tarawih kita istiqomahkan kenapa Pak Haji izin karena Ramadan tahun yang akan datang kita belum tentu masih ada betul tidak? Saya Bu Haji punya rutinan tiap hari Selasa di daerah Sukanagara, Antapani. Itu saya punya jemaah Pak Haji. Di sini saya sampaikan ini kisahnya ada hikmah buat dia masih aktif sekarang sebagai bos. Bos apa? Bos batu kapur pada 6 miliar sebulan.
miliar. Budaknya cuma 2 geus garawe, udah punya jabatan di rumah, 6 miliar dilipat usaha. Ini tahu. Pembantu pada menikmati. Tapi apa coba Pak? Yang beliau ungkapkan ke saya selesai temannya. Karena di rumah apa aja. Bapak bantu semua. Kira-kira semua begitu. Jadi sih tapi dia cara-cara. Tadi masih sendiri. Kang Adi kenapa sih nangis? Salah nambah. Bahasa geus tahun-tahun. Kumaha sudah bertahun-tahun Pak beliau tidak bisa sujud. Sujud yang selama ini kita anggap hal sederhana, hal biasa ketika sholat, justru Pak Haji, sujud itu adalah gerakan yang dirindukan oleh jutaan orang di luar sana yang sudah tidak bisa sujud. Saya bertanya kan, Pak Haji kenapa? Beliau perlihatkan kaki kirinya, ya Kang Adi sampean Pak Haji. Ayat pengaturan hiji, jadi Pak Haji terbiasa sujud, terbiasa ruku. Jadi musola dulu, coba. Ibu sholat ruku biasa, sujud biasa, ya kita biasa. Tapi di luar sana Pak Haji, banyak orang yang memang Allah kasih dia harta lebih, tapi yang Allah dicabut kenikmatan sholatnya. Sok, ada dengan dia, ada dengan dia. Nanya alim lagi tidak biasa tapi mahoyo. Nami ya tadi sehat itu aku. Berpikir kamu ini sempit. Nami lihat dan sehat. Saya sering berpikir. Jadi bongkar sebelah pagi artinya nggak bisa bagi tempatmu. Jadi duduk. Tuh, ingat. Jadi apa yang terbuat sekarang Pak Haji ini adalah yang dirindukan oleh saudara-saudara kita Islam seiman yang ada di luar sana. Taksi ngaji sholat, sunnahnya kita jaga, tarawehnya kita maksimalkan istiqomah. Betul? Ini si kaburu gering, gas gering mariku. Betul tidak? Ibu tahu Ibn Tiade? Ibn Tiade tahu beliau berdakwah lewat syairnya yang sangat luar biasa. Apa kata Ibn Tiade? Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Pak Haji masih sehat, masih bisa ke masjid. Bu Haji masih sehat, masih bisa ikut kajian rutin. Bersyukur. Orang lain di ICU sekarang, orang lain dirawat di rumah sakit Islam. Bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Sesama tadi Pak Haji kita ngobrol sedikit, turun lagi dari langit. Bu Haji, pas tadi di warung kita ngobrol, duhur sudah masuk ICU. Gak tahu Pak Haji umurnya, hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Subuh masih bisa bangun, masih bisa berdoa, masih bisa ke masjid, masih bisa menghibur. Itu semua atas kasihnya dan kehendaknya. Betul tidak? Kepada rumput hilang, kepada bintang-bintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Deng 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 deng. Terus barangkali di sana video berita pada kawan dulu. Dia bukan, dia judulnya masih ada waktu. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Gak ada yang tahu. Semuanya menggeleng, semuanya teriak, semuanya menjawab tak mengerti. Ini terakhir yang bagus.
Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Tangan di atas, kakinya di atas. Betul tidak Pak Haji? Mumpung masih ada kesempatan buat kita, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Allah kasih kita waktu, bisa ikut tarawih bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Maksimalkan tarawih itu, istiqomahkan kata Syekh bin Rajab Al-Hambali. Kenapa? Mumpung sehat. Betul tidak? Yang kedua adalah saum. Kenapa saum? Bentar Pak Haji. Saum itu secara sosial luar biasa efeknya. Bisa kita cek nanti di jalanan Istiqomah sana. Dengan adanya saum Ramadan, berapa orang yang terbantu? Betul? Ekonominya, bisnisnya, apalagi keuangannya terbantu dengan adanya saum. Mohon maaf Pak Haji, yang terbantu bukan hanya kita sebagai umat Islam, bahkan orang non Muslim pun mereka merasakan berkahnya. So, silakan Bu Haji cari. Selain di bulan Ramadan, apakah ada kolak? Selain di bulan Ramadan, apakah ada kolak Pak Haji? Tidak. Dengan adanya Ramadan, kolak bertebaran di mana-mana. Berarti petani pisang terbantu, tukang bikin gula aren terbantu, tukang distributor pisang dari kampung terbantu. Hanya dengan kolak yang dibeli. Itu berkah. Belum lagi kelapanya, belum lagi cupnya, belum lagi airnya. Ke air putih dicampur, tukang air terbantu dengan adanya. Ini buktinya nih, ada air. Sekarang sudah di Bali, keliling Jawa Barat. Dan dirasa kopi ambil rasa, susu saya suka. Selama setiap panggung Jihera. Dan tadinya air putih itu tandanya air murah. Saum mengajarkan kepedulian. Betul? Yang kedua, saum mengajarkan kesetaraan. Catat nih. Saum mengajarkan kesetaraan. Mana contohnya Pak Haji? Di sini saya sampaikan. Mau DKM, mau RT, mau RW, mau lurah, mau camat, mau wali kota, mau gubernur, mau presiden sekalipun, ketika datang waktu subuh berhenti makan semua. Mau wali kota, mau gubernur, mau presiden, datang kadang maghrib, semua boleh makan. Betul? Ayeuna bayangkeun Bu Haji, bagaimana jadinya kalau buka puasa tergantung bagaimana jabatannya. Pak, kamu sudah buka? Presiden, gugur. Bapak kenapa sudah buka? Gubernur. Kabayang ke RT bukan ke sebarang. Jam 12 menit di Istiqomah kiwe. Pak kenapa belum buka RT? Betul tidak? Saum mengajarkan kesetaraan.
Siapapun orangnya dan apapun latar belakang jabatan dan sosialnya, semua di mata Allah sama. Datang subuh ada, berhenti makan. Datang maghrib, silahkan makan. Itulah hikmah saum. Saum. Yang ketiga sedekah. Sholat, saum, sedekah. Ibu dan Pak Haji silakan cek di surah Quraisy. Di situ ada 3 tugas pokok manusia. Surah Quraisy yang dihafal selama ini 3 tugas pokok. Apa yang pertama? Falyabudu Rabbaha dan menyembah Allah Tuhan kita. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', memberi makan mereka. Wa amanahum min khauf, memberi rasa aman kepada mereka yang bersabar. Coba dari ketiga poin ini, hablum minallahnya ada berapa? Hablum minallah cuma 1. Hablum minallah cuma 1. Tapi hablum minannasnya berapa? 2. Ngasih makan orang yang lapar, terus memberikan rasa aman kepada mereka yang merasa takut. Hablum minannasnya 2. Artinya apa? Kata Nabi, tidak termasuk orang yang beriman yang bagus hubungannya dengan Allah, tapi tidak dengan sesamanya. Sempurna di mana? Sholat tarawihnya rajin, sholawat fardu, sholat fardu apalagi, sunat duha tahajud istiqomah. Tapi itu kata-kata saya, yang dulu takut, yang baru doa, yang Allah percuma bersempurna di mana? Jadi kudu kumaha? Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Salah satu ciri yang hablum minannasnya bagus adalah sedekah. Itu kan bentuk kepedulian kita. Hablum minannas sosial. Kapan kita praktekkan? Jangan dinanti-nanti pakai betul. Nanti pas Ramadan tak. Tadi kan ada bazar, so beli, kue minta dibeli, nggak usah pernah. Tanda bukti kepedulian sosial kita. Kan uangnya bisa pakai uangnya untuk jompo, fakir miskin, anak yatim, jelas peruntukan. Kirim tak ke masjid Istiqomah jam tajil, kirim tajil, niatkan sedekah. Kan barang siapa yang sedekah kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang puasanya. Tuh, yang ibu menang pahala puasa, yang menang pahala sedekah. Kirim ke Istiqomah tak tajil. Kosong di dia kosong. Nah, udah mau aja di bala-bala gitu. Sok saya ngaku. Bala-bala, gitu, gorengan, kolak. Tenang dulu, penting Pak Haji. Ngantun ke bapak-bapak, para penikmat haji hati-hati. Para penikmat haji, bapak-bapak itu bicaranya. Lamun tajil nang loba kunyesa, tong dimakan. Gimana aja ke masjid mau keresen. Yang mau tajil. Nah sebabnya bisi pas taraweh tuduh. Loba teh tajil. Jawab jujur, jawab jujur. Tarawih pertama sagala ayat di rumah. Betul tidak? Buka puasa pertama, sagala ayat. Rendang, opor, sayur sop, sambal goreng kentang, sambal goreng ati. Itu baru tambah nasinya. Nasinya beda-beda. Nasi liwet, nasi biasa, nasi tutuk oncom, nasi merah karena ayahnya diabetes harus dijaga, ada gula. Tapi sama di sopan. Belum lagi minumannya, marjan, es boyoron, es campur, kolak, air biasa, air jam-jam, es teler sultan terakhir. Tambah airnya bala-bala menang bakal ke masjid pimpin. Malah asup. Malah asup kena betul. Jadi bantuan bapak tarawih karena memang bukannya sesuai dengan sunnah Rasul secukupnya, yang penting sudah masuk, batal dan sebagainya. Sholat tarawih, jawab Allahu Akbar. Karena bukannya
berlebihan. Coba berlebihan di urusan raya. Allah Akbar. Betul tidak itu? Nah, sedekah itu mengajarkan apa? Mengajarkan dunia. Kasih, berbagi buka bersama nanti di akhir pembelajaran. Biasanya buka bersama beresin bahan masakannya, beres anak, beres anak. Tapi lebih baik setiap hari bagus buka bersama tiap hari. Nah, serius ini. Saya kan punya jadwal pada kayak di sana di Surapati Kor, di Masjid Imtiaz. Itu kan masjid sentral, semua orang bisa ke situ. Dikasih tempat tidurnya, dikasih tempat untuk makannya, dikasih untuk minumnya, selalu pada dikelola oleh masjid semua. Mereka bukber tiap hari. Karena memang di semua jadi setting itu. Lantai 2 untuk para pesakit yang tidur, sediakan untuk partinya disediakan makan minum. Wah, mantap. Nah, bisa terapkan di sini bertahap aja. Jadi di sana tak ke 10 malam terakhir kayak mau itikaf. Nih yang buat bukanya, yang itikaf, yang buat sahurnya itu saudara. Kalau sudah berjalan dihabisi mau makan, yang belum bisa dicoba. Di masjid kami di Setiabudi, di Masjid Ar-Rahman, itu guru kami menyediakan pada lain 10 malam terakhir disediakan buat bukanya, disediakan buat sahurnya. Jadi semuanya fokus ibadah di masjid. Pulang fokus 10 malam terakhir. Yang bisa full 10 hari silakan, sudah dijamin semua. Yang di sebagainya juga enggak. Terus ada maksudnya capek. Terakhirnya masalah sholawat saya bahas sekarang. Jadi kan sholat udah, sudah masuk. Sekarang kita bahas sholawat sedikitnya karena sekarang masih Sya'ban. Jadi kita bahas sholawat. Tadi di kitab Abdul Qahari yang kalau yang tadi, sekarang nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, nama kitabnya. Tanbihul Ghafilin. Kita akan khusus bahas bab sholawat di kitab ini sebentar ya, saya dari halaman 168. Bab sholawat. Nah, fokus di sini. Jawab bersama-sama biar tidak lama. Dulu waktu Pak Haji, Bu Haji masih kanak-kanak, orang tua kita dulu ketika pengorbanannya gimana? Tidak bisa digambarkan lagi. Saking apa? Saking sayangnya dan tanggung jawabnya orang tua kita untuk kita. Betul tidak? Kita di sekolah, kita di kuliah, kita di pesantren dan sebagainya. Dan sekarang posisi itu Pak Haji mesti merasakan. Sudah menjadi orang tua. Apapun kita lakukan demi anak-anak kita. Apapun kita laksanakan untuk Haji agar anak-anak kita di sekolahnya tinggi, anak-anak kita sukses. Itu adalah tanda sayang kita kepada anak kita. Pertanyaannya adalah, ketika Bu Haji sekarang sudah menjadi orang tua dan orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana rasa sayang kita kepada beliau almarhum? Bapak. Satu. Tiga. Selamat. Kelompok B. Mandor. Karena sudah tidak ada beliau, sudah almarhum. Kelompok C. Bingung bebas. Bagi yang sudah ada kita berbakti membantu semua kebutuhannya itu. Makanya di saya pada KM di sini nanti pulang ke sini. Karena saya nanti pulang dulu ke setiap orang tua di sana. Saya temui beliau, saya silaturahmi, saya ngobrol dan sebagainya. Kait mohon maaf adalah pertanyaan yang kedua. Tadi kan di awal saya sebutkan orang tua kita ke kita nggak terhitung kasih sayangnya, betul? Dan sekarang cara ibu sayang ke orang tua, apalagi sayang ke orang tua kan mendoakan. Jawab dengan jujur, kapan kita mendoakan? Setelah selesai sholat. Berarti berapa kali sehari? 5 kali minimal. Sekarang kita introspeksi. Orang tua
tua kita ke kita sayangnya tak terbilang. Sekarang kita membalasnya hanya dengan berdoa 5 kali dalam sehari. Kira-kira adil atau pinter? Adil. Betul tidak? Ibu pernah gak sengaja sebelum makan kata orang tua? Sebelum makan, Allahumma firli wa walidayya warhamhuma. Sebelum makan pernah gak? Kan? Pak Haji, sebelum berangkat kerja, sebelum dismeta waktu, Allahumma firli. Alangkah tidak adil. Orang tua kita begitu luar biasa, saya tidak bisa kita hitung jumlahnya. Tapi kita membalas hanya dengan mendoakan 5 kali dalam sehari. Tapi lamun ingat, lamun sholat terusuk, apalagi Pak Haji bukan ibu kita. Rasul jelas yang dalam hadis sahabat datang, ya Rasul, siapa yang harus aku hormati? Ummuka, Tuma, ibumu, lalu ayah. Ibu-ibu, Masya Allah, 3 derajat di atas kita. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anak? Betul, 1. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa? 4. Karena yang bungsu kembar. Ibu kan, umuka pertama ibu yang mengandung, umuka yang kedua ibu yang melahirkan, umuka yang ketiga adalah ibu yang menyusui. Makanya bapak, kalau kita ingin sukses, jangan lupa minta doa ke ibu kita. Apalagi bahasa ibu. Saya Bu Haji kalau ceramah teman aku mau dalam kota, mau luar kota, mau sampai ke tempat angker sekalipun seperti Garut Selatan, saya sering kesana pada saya. Wih, se-Jawa Barat. Saya tidak bawa apa-apa sebagai jimat. Jimat saya hanya satu, apa? Doa ibu saya. Termasuk sebelum saya kesini, saya wahai ibu saya. Wahai ibu saya, maaf doanya, tapi boleh ceramah di sini. Daerah jalan pada cemam, cinta, sing sehat, sing sehat. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bukannya gunung tempat kau punya, bukan lautan tempat kau punya, bukan pula kuburan tempat mengibar. Selain dari doa ibu jua, tiada keramat yang ampuh di dunia. Selain dari doa ibu juga. Serius Haji, doa ibu itu keramat. Bahkan Nabi yang bilang doa ibu kepada anaknya seperti doa aku kepada umatku. Maka sepak kahidung kahidung ayah nama keburu kalau cucu kahidung hidung masuk ada. Apalagi Inggris sudah tidak ada. Gini kudu kumaha cara Kang Adi aku ieu supaya bunda ibu sudah tidak ada ibu. Hayang ada hampir setiap hari. Ini bukan kata saya, ini kata Rasul nih. Saya kasih ilmu sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma
min ahadin, tidak ada siapapun di antara kalian salama yang membaca sholawat alaiya kepadaku idza mata, ketika aku sudah tidak ada. Rasul sudah wafat ya 14 abad yang lalu. Tapi kita terus baca sholawat kepada beliau. Maka idza illa ja'ani Jibril, kata Nabi, kecuali akan datang kepadaku kecuali sudah datang kepadaku malaikat Jibril. Mau apa malaikat Jibril? Faqala Jibril, ya Muhammad, hai Rasulullah, kata malaikat Jibril, hadza fulan bin fulan. Kata kunci, hadza fulan bin apa terjemahnya? Bapak putra bapak. Kan fulan anu bin anaknya anu bapaknya. Gitu kan? Kalau ibu, Bu Haji Anu binti Bapak Haji Anu, kalau ibu binti. Itu apa? Yuqra'u salam, membaca sholawat kepadaku ya Rasulullah. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Apa kata Rasul? Kata Rasul, fa'aqulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginya keselamatan, baginya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Bu Haji baca satu sholawat kepada Rasulullah, nama Bu Haji, nama orang tua Bu Haji itu disebutkan di hadapan Rasulullah dan Rasul yang mendoakan. Jadi artinya Pak Jizid, satu kali kita bersolawat sama dengan satu doa orang. Jadi kan bisa kapan saja baca solawatnya. Ibu lagi masak, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kasih pahala untuk ibu. Dan satu doa kita kirimkan untuk orang tua kita. Artinya ketika ibu hari ini baca sholawat 100 kali misalnya, sudah 100 doa ibu kirimkan untuk orang tua ibu. Alhamdulillah. Yang punya cucu di sini terakhir dari kami ya. Ini ilustrasi biar ibu bisa melaksanakan apa saja. Ilustrasi. Yang punya cucu yang masih kecil-kecil, masih bayi, nangis diparedekan sama neneknya. Nah, daripada kita untuk maruku mending sambil sholawat. Betul ya? Anak cucu kita nangis. Bapak itu orang paling menangis sering. Sok amun orang curi kumaha bapak anak ibu. Bapak anak tentara kumaha curi. Wah. Kalau nasi teh kumaha curi. Mama dari mana? Habis pengajian dari bermana dari Istiqomah. Tadi ngaji apa? Tahu. Anak nangis. Ya, tiga kesimpulannya adalah di bulan Syaban menuju Ramadan ini ada 3 tes yang harus kita istiqomahkan agar nanti menghadapi Ramadan sudah terbiasa. Sholat, saum, sedekah. Lalu ada tes yang keempat yang tadi, karena kita sayang kepada orang tua kita,
kita pun ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka perbanyak sholawat. Jangan nunggu nanti pas kita sholat baca sholawat. Ibu pulang dari sini bisa sambil sholawat. Pak Haji pulang dari sini juga bisa sambil sholawat. Karena satu sholawat sama dengan satu doa untuk orang tua kita. Insyaallah. Dan memang istiqomah itu Pak MC sangat istiqomah dengan pendiriannya. Saya sudah sindir tadi kopi dan susu, masih tetap beli. Anak sekarang selama sekarang selama sekarang MC sebulan sekarang selama MC kalah yuk. Apa ya kan? Terima kasih banyak. Susu. Baru kali ini saya ceramah sekian ratus kali. Dikasih yang serius wajib keren di istiqomah. Abi kemarin di Gunung Sindur Bogor, di Karawang kemarin lalu di istiqomah. Relanya mudah-mudahan barokah. Hari kita beras dan pulang ke rumahnya. Kita istighfar berjamaah 3 kali, lalu dilanjut syahadat untuk memurnikan tauhid kita masing-masing semua. Dan yang ketiga sambung sholawat. Mudah-mudahan dengan 3 amalan sederhana tadi doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu. Amin. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa kalimina Maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha menyaksikan atas semua amal-amal ibadah kami. Terimalah ya Allah semua amal ibadah kami, baik yang sifatnya makhluk maupun boleh makhluk. Terimalah ya Allah meskipun kami sadar amal kami jauh dari kata sempurna. Ya Allah yang Maha mengampuni, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah semua bentuk kekurangan kami selama beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mencukupi, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id. Jika ada di antara jamaah kami, saudara-saudara kami, tetangga kami yang sedang kekurangan, cukupi ya Allah semua kebutuhan-kebutuhannya. Ya Allah yang Maha melapangkan semua urusan, lapangkanlah semua urusan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ya Allah, baik ekonomi, baik kesehatan dan lain sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi yang Maha bolak-balikan haji, sore-sorehkan ya Allah putra dan cucu kami semua ya Allah. Jadikan mereka semua anak cucu yang salih dan salihah, yang berbakti kepada nusa bangsa agama, terutama kepada kedua orang tua ya. Ya Allah ya Rabbi panjangkan usia kami semua dalam kesehatan, sehingga kami semua bisa menjalankan ibadah suci Ramadan yang sedang akan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh motivasi yang tinggi dan istiqomah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, angkat semua penyakit-penyakit kami, penyakit dari keluarga kami, penyakit jamaah kami, penyakit tangga kami, baik yang penyakit lahir maupun batin ya Allah, sembuhkan semua penyakit tersebut ya Allah. Ya Allah
Allah ya Rabbi, jadikan para pendahulu kami semua sebagai orang-orang yang Kau terima amal ibadahnya, yang Kau terima iman Islamnya, yang Kau tempatkan di alam barzahnya di tempat yang paling mulia di sisi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kabulkan doa kami semua. Ya Allah ya Rabbi, perkenankan doa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan pantun sanintan dua sanintan dipatatan hapunten abi hapunten dinasan sekanten kalatan burung irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus buah tomat buah putih amat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman Kang Adi atas orang ngasihkan ilmu ya, semoga ya ilmu kita manfaat kang orang dan mungkin dinamakan sasi saum. Terus apa Kang Adi kita nggak hajat kalau kita berkesan, nanti kita teh kami ngawas di sekolah susukan tahal. Ya, alhamdulillah saya simpulin Abdi gitu. Pantas dua kali ngawas Kang Adi. Pertama Pakos IRT simpulin Pak Ustad di Majelis Alim Nurul lagi pembimbingan SMA angkatan 88. Abdi belum Ustad kan dilaporin. Abdi sudah terima. Bahkan Bapak Ibu saat IRT tausiah di Kang Adi dia orang sedang usaha ya. Dan kita bersama-sama